Buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill. 13 langkah menjadi kaya. Bab 1. Seorang pria yang memikirkan cara menjadi rekan Thomas Alva Edison. Sesungguhnya pikiran adalah suatu hal, dan menjadi suatu hal yang sangat kuat ketika dipadukan dengan kepastian tujuan, ketekunan, dan kemauan membara, yang lalu diubah menjadi kekayaan atau harta benda lainnya. Sekitar 30-an tahun yang lalu, Edwin C. Barnes akhirnya tahu kalau manusia memang bisa berpikir dan menjadi kaya. Apa yang dia ketahui ini tidak muncul seketika, tetapi sedikit demi sedikit. Bermula dari kemauan membara untuk menjadi rekan bisnis Edison yang saat itu sudah memiliki nama besar. Kemauan yang pasti, itu adalah salah satu karakteristik utama kemauan Barnes. Dia ingin bekerja bersama Edison, bukan untuk Edison. Amati dengan seksama penjelasan tentang cara mengubah kemauan menjadi kenyataan. Maka Anda akan lebih memahami 13 prinsip menuju kekayaan. Ketika kemauan atau dorongan pikiran ini awalnya terbesit ke dalam pikirannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ada dua hal yang menghambat jalannya. Dia tidak kenal Mr. Edison dan tidak punya cukup uang untuk membayar tiket kereta api ke Orange, New Jersey. Kedua hambatan ini sudah cukup membuat kebanyakan orang putus asa, sehingga mereka tidak berupaya untuk mewujudkan kemauan mereka. Tetapi ini bukanlah kemauan biasa. Dia begitu bertekad mencari cara untuk mewujudkan kemauannya. Daripada terkalahkan, akhirnya Barnes memutuskan untuk menjadi penumpang gelap. Bagi yang belum tahu, dia pergi ke East Orange dengan menumpang kereta barang. Dia pergi ke laboratorium Mr. Edison dan mengatakan kalau dia datang untuk melakukan bisnis bersama sang penemu. Saat menceritakan pertemuan pertama antara Barnes dan Edison bertahun-tahun kemudian, Mr. Edison berkata, "Dia berdiri di depan saya, tampak seperti gelandangan, tapi ada sesuatu dari pancaran wajahnya yang mengesankan kalau dia bertekad untuk mendapatkan apa yang dikejarnya. Dari pengalaman saya bertemu dengan banyak orang selama bertahun-tahun, saya tahu jika seseorang benar-benar menginginkan sesuatu sampai dia bersedia mempertaruhkan seluruh masa depannya pada satu hal, maka dia pasti akan berhasil. Saya memberinya kesempatan yang diminta, sebab saya melihat kalau dia telah membulatkan tekad untuk bertahan hingga berhasil. Hal-hal yang terjadi kemudian membuktikan keputusan saya tidak keliru." Seperti apa yang diucapkan Barnes muda kepada Mr. Edison pada saat itu, tidak ada yang jauh lebih penting ketimbang apa yang ada di pikirannya. Edison sendiri yang mengatakannya. Jelas bukan penampilan si pemuda yang menjadikannya bisa bekerja di kantor Edison, karena penampilannya jauh dari rapi. Tapi yang penting adalah apa yang ada di pikirannya. Jika arti penting pernyataan ini bisa disampaikan kepada setiap orang yang membaca pernyataan ini, maka tak perlu ada hal lain lagi yang perlu dijelaskan di dalam buku ini. Setelah wawancara pertamanya, Barnes tidak langsung menjadi rekan bisnis Edison. Akan tetapi dia mendapat kesempatan untuk bekerja di kantor Edison dengan upah nominal. Dia melakukan pekerjaan yang remeh bagi Edison, tapi sangat penting bagi Barnes, karena pekerjaan itu memberinya kesempatan untuk memajang barangnya di tempat rekan yang dia maksud bisa melihatnya. Berbulan-bulan telah berlalu. Rupanya tidak terjadi apapun yang mewujudkan tujuan yang diinginkannya. Yang ditetapkan Barnes dalam pikirannya sebagai tujuan utama yang pasti. Tetapi hal yang penting sedang terbentuk di dalam pikiran Barnes. Dia terus-menerus memperbesar kemauannya untuk menjadi rekan bisnis Edison. Para psikolog dengan tepat menyatakan, jika Anda benar-benar sudah siap, maka hal itu akan muncul dengan sendirinya.
Barnes telah siap untuk menjadi rekan bisnis Edison. Lagi pula dia bertekad untuk selalu siap sedia sampai dia memperoleh apa yang dicarinya. Kepada dirinya sendiri, dia bukannya berkata, "Ah, sudahlah, apa gunanya?" Sepertinya sebaliknya, saya mengubah pendirian dan mencari pekerjaan sebagai wiraniaga. Alih-alih dia berkata, "Saya datang ke sini untuk berbisnis dengan Edison, dan saya akan meraih tujuan itu walau butuh waktu seumur hidup." Dia bersungguh-sungguh. Suatu kisah yang akan berbeda ceritanya kalau saja setiap orang memegang teguh tujuan yang pasti dan terus mempertahankannya sampai tujuan itu menjadi obsesi yang mengalahkan segalanya. Mungkin Barnes muda belum tahu tentang hal ini pada waktu itu, tetapi tekadnya yang sangat keras, kegigihannya dalam memegang suatu kemauan, ditakdirkan bisa menggilas semua rintangan dan mendatangkan kesempatan yang dicarinya. Akhirnya kesempatan itu datang, tetapi muncul dalam bentuk dan arah yang berbeda dari yang diharapkan Barnes. Inilah salah satu ciri khas kesempatan. Kesempatan memiliki kebiasaan licik dengan menyelinap lewat pintu belakang dan seringkali menyamar dalam bentuk kemalangan atau kekalahan sementara. Barangkali itulah sebabnya begitu banyak orang yang gagal mengenalinya. Mr. Edison baru saja menyempurnakan satu perlengkapan kantor baru yang pada masa itu dikenal dengan nama Edison Dictating Machine, sekarang disebut Ediphone. Para wiraniaganya tidak antusias dengan mesin itu. Mereka tidak percaya kalau mesin itu bisa dijual tanpa usaha keras. Barnes melihat kesempatan itu. Kesempatan itu mendekati secara diam-diam, tersembunyi di dalam mesin yang terlihat aneh, yang tidak menarik bagi siapapun kecuali Barnes dan penciptanya. Barnes tahu dia bisa menjual Edison Dictating Machine. Dia menyatakan keinginannya kepada Edison, dan seketika itu juga mendapatkan kesempatan. Dia berhasil menjual mesin itu, bahkan dia bisa menjualnya dengan sangat sukses. Sampai-sampai Edison memberinya kontrak untuk mendistribusikan dan memasarkannya ke seantero negara. Dari rekanan bisnis ini, Barnes membesarkan slogan "Made by Edison and Installed by Barnes". Aliansi bisnis ini telah berjalan selama lebih dari 30 tahun. Dari aliansi ini, Barnes telah menjadikan dirinya kaya raya, dan dia juga telah melakukan sesuatu yang besar. Dia telah membuktikan kalau siapapun bisa berpikir dan menjadi kaya. Saya sama sekali tidak tahu berapa besar uang yang telah didapat Barnes karena kemauan awalnya. Mungkin dia mendapat 2 atau 3 juta dolar. Tetapi jumlah itu, berapapun banyaknya, menjadi tidak penting kalau dibandingkan dengan besarnya aset yang diperolehnya dalam bentuk pengetahuan yang pasti, bahwa dorongan pikiran yang tidak kasat mata bisa diubah menjadi harta benda dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada. Barnes memikirkan cara supaya menjadi rekan bisnis Edison yang telah memiliki nama besar. Dia memikirkan cara untuk memperoleh kekayaan. Dia tidak memiliki apapun, kecuali kemauan untuk mengetahui apa yang dia inginkan dan tekad untuk mempertahankan kemauan tersebut hingga terwujud. Dia tidak memiliki uang untuk memulai usaha. Dia hanya memiliki pendidikan yang rendah. Dia tidak memiliki pengaruh, tapi dia memiliki inisiatif, keyakinan, dan tekad untuk menang. Dengan kekuatan tak kasat mata ini, dia menjadikan dirinya orang nomor 1 bagi pencipta terhebat yang pernah ada. Nah, mari kita amati kisah sebaliknya. Ada orang yang memiliki banyak harta benda, namun kehilangan harta benda itu karena dia berhenti 3 langkah sebelum mencapai tujuan yang dia cari. 3 langkah dari tambang emas. Salah satu penyebab kegagalan yang paling lazim adalah kebiasaan menyerah ketika menghadapi kekalahan sementara. Setiap orang pernah mengalami kesalahan ini. R.U. Darby memiliki paman yang terjangkit demam emas pada masa pertambangan emas besar-besaran. Dia pergi ke barat untuk menggali emas dan menjadi kaya.
Dia pernah mendengar bahwa emas yang telah ditambang dari otak manusia lebih banyak dibanding yang telah diambil dari bumi. Dia memilih tanah galian lalu mulai bekerja dengan sekop dan tembilang. Setelah berminggu-minggu kerja keras, akhirnya dia berhasil menemukan biji emas yang berkilauan. Dia memerlukan mesin untuk mengeluarkan biji itu ke permukaan tanah. Diam-diam dia menutup tambang, kembali ke rumahnya di Williamsburg, Maryland, dan menceritakan kepada kerabat serta beberapa tetangganya tentang penemuannya. Bersama-sama mereka mengumpulkan uang untuk membeli mesin yang diperlukan lalu mengirimkannya. Si paman dan Darby kembali ke sana untuk menambang. Gerbong pertama berisi biji emas telah ditambang, lalu dikirimkan ke pabrik pengolahan hasil tambang. Dari hasil tambang itu, ternyata mereka memiliki salah satu tambang terkaya di Colorado. Dengan menambang beberapa gerbong biji lagi, mereka akan bisa melunasi seluruh hutang. Lalu keuntungan besar akan bisa diperoleh. Penggali pun berjalan terus. Harapan Darby dan pamannya semakin tinggi. Kemudian suatu terjadi. Urat biji emas itu lenyap begitu saja. Mereka sudah sampai di ujung harapan. Sudah tidak ada biji emas lagi. Mereka terus menggali dengan mati-matian, berusaha menemukan kembali urat emas itu. Tetapi semua sia-sia. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti. Mereka menjual mesin kepada tukang rongsokan seharga beberapa ratus dolar dan kembali ke rumah dengan kereta api. Tukang rongsokan umumnya bodoh, tetapi tidak tukang yang satu ini. Tukang rongsokan itu memanggil insinyur pertambangan untuk meninjau tambang itu dan membuat kalkulasi. Insinyur itu mengabarkan kalau proyek itu gagal karena pemiliknya tidak paham dengan jalur sesar. Kalkulasi itu menunjukkan kalau urat emas akan bisa ditemukan hanya sejauh 3 langkah dari tempat Darby menghentikan penggaliannya. Dan tepat disitulah emas ditemukan. Si tukang rongsokan mengeruk biji emas bernilai jutaan dolar dari tambang itu. Karena dia cukup pintar untuk mencari nasihat seorang ahli sebelum menyerah. Uang yang dikeluarkan untuk mesin itu diperoleh melalui usaha R.U. Darby yang saat itu masih sangat muda. Uang itu berasal dari kerabat dan tetangganya atas dasar kepercayaan. Dia mengembalikan semua pinjamannya walau butuh waktu bertahun-tahun. Lama setelah itu, Mr. Darby berhasil menutup kerugiannya. Setelah dia menyadari bahwa kemauan bisa diubah menjadi emas. Kesadaran ini muncul setelah dia memasuki bisnis penjualan polis asuransi jiwa. Mengingat dahulu dia pernah kehilangan banyak harta karena berhenti menggali sejauh 3 langkah dari letak emas terpendam, maka dalam pekerjaannya yang sekarang, Darby memetik keuntungan dari pengalaman itu. Hanya dengan berkata kepada dirinya sendiri, "Saya memang berhenti 3 langkah dari letak emas, tapi saya tidak akan berhenti karena orang lain berkata tidak ketika saya meminta mereka untuk membeli asuransi." Darby adalah salah satu dari 50 orang yang bisa menjual lebih dari $1.000.000 polis asuransi jiwa per tahunnya. Hal ini berkat melekatnya pelajaran yang dipetiknya dari sikap mudah menyerah di bisnis pertambangan emas kala itu. Sebelum kesuksesan muncul dalam kehidupan kita, kita pasti akan menemui banyak kekalahan sementara dan mungkin beberapa kegagalan. Kalau kegagalan itu mengalahkan kita, cara yang paling mudah dan paling logis adalah menyerah. Itulah yang dilakukan kebanyakan orang. Lebih dari 500 orang paling sukses yang dikenal di negeri ini mengatakan kepada saya bahwa ketika kekalahan menimpa mereka, kesuksesan terbesar berada hanya 1 langkah di depan. Kegagalan adalah penipu dengan ironi dan kelicikan yang luar biasa. Kegagalan senang sekali menjegal orang ketika kesuksesan hampir terjangkau. Pelajaran 50 sen tentang kegigihan. Tidak lama setelah Mr. Darby mendapatkan gelar dari Universitas Cobaan Hidup,
dan memutuskan untuk memetik keuntungan dari pengalamannya dalam bisnis pertambangan emas, dia beruntung bisa menyaksikan peristiwa yang membuatnya tahu bahwa kata tidak selalu berarti tidak. Pada suatu siang, dia membantu pamannya menggiling gandum di penggilingan tua. Pamannya mengelola satu pertanian besar, di mana sejumlah petani berkulit hitam tinggal. Pintu terbuka perlahan. Salah satu anak kulit hitam itu, anak perempuan dari seorang penyewa tanah, berjalan masuk dan berdiri di dekat pintu. Si paman mengangkat kepalanya, memandang anak itu, lalu membentak dengan kasar, "Kau mau apa?" Dengan takut-takut anak itu menjawab, "Ibu menyuruh saya meminta 50 sen. "Tidak bisa," jawab si paman. "Sekarang pulanglah." "Ya tuan," jawab anak itu, tetapi dia tidak beranjak. Si paman meneruskan pekerjaannya dengan begitu serius, sehingga dia tidak terlalu memperhatikan kalau anak itu belum pergi. Ketika dia mengangkat kepala lagi dan melihat anak kecil itu masih berdiri di situ, si paman berteriak kepadanya, "Aku menyuruhmu pulang. Sekarang pergi, kalau tidak ku cambuk kau." Si gadis kecil itu berkata, "Ya tuan," tetapi dia tidak beranjak sedikit pun. Si paman menjatuhkan sekarung gandum yang akan dituangkan ke penggilingan, mengangkat sebatang tongkat dengan ekspresi muka terganggu, maju mendekati si anak kecil itu. Darby menahan nafas. Dia yakin akan menyaksikan suatu kekerasan. Dia tahu bahwa pamannya pemberang. Dia tahu kalau anak kulit hitam itu tidak seharusnya menantang orang kulit putih di bagian negara itu. Ketika si paman sampai ke tempat si anak berdiri, si gadis kecil itu dengan cepat melangkah maju, menatap mata si paman, lalu berteriak kencang dan melengking, "Ibuku harus mendapat uang 50 sen itu." Si paman berhenti, memandangi gadis kecil itu sesaat, lalu meletakkan tongkatnya di lantai dengan perlahan. Dia merogoh sakunya, lalu dikeluarkannya uang $0,5 dan diberikan kepada gadis kecil itu. Anak itu mengambil uangnya dan perlahan berjalan mundur menuju pintu, tanpa melepaskan pandangannya dari laki-laki yang baru saja dia taklukkan. Setelah gadis kecil itu pergi, si paman duduk di atas peti dan memandang hampa keluar jendela selama lebih dari 10 menit. Dia merenung dengan rasa takjub, memikirkan tamparan yang baru saja dia rasakan. Mr. Darby juga memikirkan hal yang sama. Dari seluruh pengalaman hidupnya, itulah kali pertama dia melihat seorang anak kulit hitam bisa menaklukkan orang dewasa berkulit putih. Bagaimana cara anak kecil itu menaklukkannya? Apa yang terjadi pada pamannya sampai dia kehilangan kegarangannya dan menjadi penurut seperti anak lembu? Kekuatan aneh apa yang digunakan anak itu yang membuatnya bisa menguasai orang yang lebih berkuasa? Pertanyaan ini dan pertanyaan lain yang serupa melintas dalam pikiran Mr. Darby. Tetapi dia baru mendapatkan jawabannya bertahun-tahun kemudian, ketika dia menceritakan kisah itu kepada saya. Anehnya, kisah tentang pengalaman yang tidak biasa ini diceritakan kepada saya di penggilingan tua, tepat di tempat Paman Darby mengalami tamparan itu. Anehnya juga, saya telah mengabdikan hampir seperempat abad untuk mempelajari kekuatan yang bisa membuat anak kecil berkulit hitam yang naif dan tak terpelajar bisa menaklukkan seorang pria cerdas. Ketika kami berdiri dan dalam penggilingan tua yang lembab itu, Mr. Darby mengulangi kisah penaklukan yang tidak biasa itu, lalu mengakhiri dengan pertanyaan, "Bagaimana menurut pendapat Anda? Kekuatan ajaib apa yang digunakan anak itu sehingga membuat paman saya begitu terpukul?" Jawaban atas pertanyaan ini ada dalam prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini. Jawaban yang jelas dan lengkap. Jawaban yang berisi perincian dan instruksi yang cukup, sehingga kita semua bisa memahami dan menerapkan kekuatan yang sama seperti yang kebetulan ditemukan oleh si gadis kecil itu. Tetaplah waspada dan amati apa tepatnya kekuatan ajaib yang menyelamatkan anak itu.
Anda akan menangkap sekilas kekuatan di bab berikutnya. Di dalam buku ini Anda akan menemukan ide yang bisa mempercepat kemampuan penerimaan Anda, serta mengendalikan kekuatan hebat ini demi keuntungan Anda sendiri. Kesadaran akan kekuatan ini mungkin muncul di bab pertama, atau mungkin juga terbesit dalam pikiran Anda pada beberapa bab berikutnya. Mungkin kekuatan ini muncul dalam bentuk suatu ide, atau mungkin juga muncul dalam bentuk rencana atau tujuan. Sekali lagi, hal ini mungkin menyebabkan Anda teringat kembali pengalaman tentang kegagalan atau kekalahan di masa lalu memunculkan beberapa pelajaran yang bisa Anda gunakan untuk memperoleh kembali semua hal yang hilang karena suatu kegagalan. Setelah saya menjelaskan kekuatan yang tanpa sadar digunakan oleh anak kecil berkulit hitam ini kepada Mr. Darby, dia langsung teringat kembali pengalamannya selama 30 tahun sebagai penjual polis asuransi jiwa. Dan dengan terus terang mengakui bahwa keberhasilannya di bidang itu berkat pelajaran yang dipetiknya dari si anak kecil. Mr. Darby menjelaskan, setiap kali seorang calon pembeli mempersilahkan saya pergi, namun tanpa membeli, saya membayangkan anak itu berdiri di dalam penggilingan tua. Matanya yang bulat menantang. Lalu saya berkata kepada diri sendiri, saya harus menjual polis ini. Porsi penjualan yang lebih besar dari seluruh penjualan yang pernah saya lakukan adalah setelah mereka berkata tidak. Dia juga teringat kesalahannya berhenti hanya 3 langkah dari tambak emas. Tapi, katanya, pengalaman itu merupakan berkat yang tersamar. Pengalaman itu mengajari saya untuk terus maju. Tidak peduli sesulit apa jalan yang harus saya lalui. Suatu pelajaran yang perlu saya petik sebelum saya sukses dalam hal apapun. Pengalaman Mr. Darby dan pamannya, anak kecil berkulit hitam itu, dan tambang emasnya, tak diragukan lagi akan dibaca oleh ratusan orang yang mencari nafkah sebagai penjual polis asuransi jiwa. Kepada mereka, saya ingin mengatakan bahwa kemampuan Darby dalam menjual lebih dari $1 juta polis asuransi jiwa per tahun disebabkan oleh kedua pengalaman ini. Hidup itu ajaib dan seringkali tak terukur. Baik kesuksesan dan kegagalan berakar pada pengalaman yang sederhana. Pengalaman Mr. Darby merupakan hal yang biasa dan cukup sederhana, namun mengandung jawaban terhadap takdir hidupnya. Maka baginya hal itu sama pentingnya dengan hidup itu sendiri. Dia mengambil keuntungan dari 2 pengalaman dramatis ini karena dia menganalisisnya, lalu menemukan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Tetapi, bagaimana dengan orang yang tidak punya waktu dan tidak memiliki keinginan untuk mempelajari kegagalan untuk mencari pengetahuan yang mungkin mengarah kepada kesuksesan? Di mana dan bagaimana dia akan mempelajari seni mengubah kekalahan menjadi batu pijakan menuju kesempatan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itulah buku ini ditulis. Jawaban tersebut memerlukan penjelasan dari ke-13 prinsip. Tetapi jangan lupa, ketika Anda membaca buku ini, jawaban yang mungkin Anda cari bagi pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan Anda merenungkan keajaiban hidup mungkin ditemukan dalam pikiran Anda sendiri. Melalui ide-ide, rencana, atau tujuan yang mungkin timbul dalam pikiran Anda ketika Anda membaca buku ini. Yang Anda perlukan adalah ide yang mantap untuk mencapai kesuksesan. Prinsip-prinsip yang dijabarkan dalam buku ini berisi cara serta sarana terbaik dan terpraktis untuk menciptakan ide tersebut. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membahas deskripsi prinsip-prinsip ini, saya yakin Anda berhak menerima saran penting ini. Ketika kekayaan mulai datangnya akan begitu cepat, begitu berlimpah-limpah, sehingga kita akan keheranan, di mana semua harta itu bersembunyi selama masa sulit ini. Suatu pernyataan yang menakjubkan. Lebih-lebih kalau kita ingat bahwa banyak orang yang percaya kalau kekayaan hanya datang kepada mereka yang bekerja keras dan dalam waktu yang lama. Ketika Anda sudah mulai berpikir dan menjadi kaya,
Anda akan tahu bahwa kekayaan dimulai dari kekuatan pikiran, dengan kepastian tujuan, dengan sedikit atau tanpa kerja keras. Anda dan semua orang lain harus berminat untuk ingin tahu cara mencapai kekuatan pikiran yang akan mendekatkan kekayaan itu. Saya melakukan penelitian dalam kurun waktu 25 tahun untuk menganalisis lebih dari 25.000 orang. Karena saya juga ingin tahu cara orang kaya menjadi kaya. Tanpa riset itu, buku ini tidak akan pernah ditulis. Perhatikan kekayaan yang sangat penting ini. Keruntuhan bisnis dimulai pada tahun 1929 dan terus berlanjut hingga menjadi kehancuran terpanjang sepanjang masa. Sampai tidak lama setelah Presiden Roosevelt menjabat. Kemudian keruntuhan itu mulai memudar dan hilang. Seperti pengatur cahaya di bioskop yang perlahan menyalakan cahaya sehingga kegelapan berubah menjadi terang tanpa Anda sadari. Begitu juga dengan rasa takut di pikiran orang yang perlahan menghilang dan bergantung keyakinan. Amati baik-baik ketika Anda menguasai prinsip-prinsip filosofi ini dan mulai mengikuti instruksi untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Status keuangan Anda akan mulai meningkat dan semua yang Anda sentuh akan mulai berubah sendiri menjadi aset untuk keuntungan Anda. Mustahil? Sama sekali tidak. Salah satu kelemahan utama umat manusia adalah terbiasa dengan kata mustahil. Kita tahu semua aturan yang tidak akan bisa dilakukan. Kita tahu semua hal yang tidak bisa dilakukan. Buku ini ditulis bagi mereka yang mencari aturan-aturan yang membuat orang lain berhasil dan bersedia mempertaruhkan segalanya untuk melakukan aturan-aturan itu. Bertahun-tahun lalu saya membeli kamus yang sangat bagus. Hal pertama yang saya lakukan adalah mencari kata mustahil dan menyobeknya dengan rapi dari kamus itu. Bukan hal yang bijak untuk Anda lakukan. Kesuksesan datang kepada mereka yang sadar akan kesuksesan. Kegagalan datang kepada mereka yang secara masa bodoh membiarkan dirinya sadar akan kegagalan. Tujuan buku ini adalah untuk menolong semua orang yang mencari kesuksesan, untuk mempelajari seni mengubah pikiran dari menyadari kegagalan jadi menyadari kesuksesan. Kelemahan lain yang dimiliki banyak orang adalah kebiasaan menilai semua orang dan segala hal menurut kesan dan keyakinan mereka sendiri. Beberapa orang yang membaca buku ini akan merasa yakin bahwa tak ada orang yang bisa berpikir dan menjadi kaya. Mereka tak bisa memikirkan kekayaan, karena mereka terbiasa memikirkan kemiskinan, kekurangan, kesengsaraan, kegagalan, dan kekalahan. Orang-orang Malang itu mengingatkan saya akan suatu pemuda Cina dengan penampilan mencolok. Dia pergi ke Amerika untuk dididik dengan cara Amerika. Dia kuliah di Universitas Chicago. Pada suatu hari, Presiden Harper bertemu dengan pemuda Oriental di kampus. Dia berhenti sebentar untuk mengobrol dengan pemuda itu, lalu bertanya tentang kesan yang didapat sebagai orang dengan ciri khas yang begitu kentara di mata warga Amerika. "Mengapa mata Anda miringnya aneh? Mata Anda terlalu miring," seru si mahasiswa Cina itu. "Apa pendapat kita tentang pemuda Cina itu? Kita tidak mau percaya apa yang tidak kita pahami. Dengan bodohnya kita yakin bahwa keterbatasan kita merupakan keterbatasan yang sudah semestinya. Tentu saja mata orang lain miring, karena mata mereka tidak sama dengan mata kita sendiri." Jutaan orang memperhatikan prestasi Henry Ford setelah dia datang dan iri padanya karena keberuntungannya atau kejeniusannya atau apapun yang menjadi penyebab kekayaan Ford. Mungkin 1 dari 100.000 orang tahu rahasia kesuksesan Ford, dan orang-orang yang tahu rahasia itu terlalu rendah hati atau enggan untuk berbicara. Karena rahasia itu begitu sederhana. Satu transaksi akan menggambarkan rahasia itu dengan sempurna. Beberapa tahun lalu, Ford memutuskan untuk memproduksi motor V8 yang sekarang terkenal. Dia memutuskan untuk membuat mesin dengan keseluruhan 8 silinder di dalam satu blok.
dan memerintahkan para ahli mesinnya untuk membuat rancangan mesin itu. Rancangan itu digambar di atas kertas, tetapi para ahli mesin itu sependapat bahwa mustahil untuk menyatukan blok mesin gas 8 silinder menjadi satu. Ford berkata, bagaimanapun juga buat saja. Tapi mereka menjawab, ini mustahil. Teruskan saja, perintah Ford. Dan terus kerjakan sampai kalian berhasil, tidak peduli berapa waktu yang dibutuhkan. Para ahli mesin itu pun terus bekerja. Jika mereka ingin tetap bekerja sebagai karyawan Ford, mereka tidak punya pilihan lain. 6 bulan berlalu dan tidak ada kemajuan apapun. 6 bulan berikutnya telah berlalu, tetap tidak ada hasil apapun. Para ahli mesin itu mencoba setiap rencana yang bisa dipikirkan untuk melaksanakan perintah. Tetapi semuanya kelihatannya tidak mungkin, mustahil. Pada akhir tahun, Ford memeriksa pekerjaan para ahli mesin itu. Dan sekali lagi, para ahli mesin mengatakan kepadanya bahwa mereka tak berhasil menemukan cara apapun untuk menjalankan perintahnya. Teruskan saja, kata Ford. Saya menginginkannya, dan saya akan mendapatkannya. Mereka pun terus bekerja, dan kemudian, seolah terkena sentuhan mukjizat, rahasia itu pun terungkap. Tekad keras Ford menang sekali lagi. Mungkin kisah ini tidak diceritakan dengan keakuratan yang terinci, tapi inti dari substansinya benar. Dari kejadian itu, Anda yang ingin berpikir dan menjadi kaya bisa memanfaatkan rahasia kekayaan Ford. Anda tak perlu mencari terlalu jauh. Henry Ford adalah orang yang sukses karena dia memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kesuksesan. Salah satu dari prinsip itu adalah kemauan. Mengetahui apa yang diinginkan. Jangan lupakan kisah Ford ketika Anda membaca buku ini. Dan petiklah kalimat-kalimat yang membeberkan rahasia dari prestasinya yang luar biasa. Kalau Anda bisa melakukannya, kalau Anda bisa menggenggam sekelompok prinsip tertentu yang membuat Henry Ford kaya, maka Anda pun bisa menyamai prestasinya di hampir setiap bidang usaha yang cocok bagi Anda. Anda adalah penguasa nasib Anda sendiri, nahkoda jiwa Anda. Karena ketika Henry menulis kalimat bijak, aku penguasa nasibku, aku nahkoda jiwaku, dia memberi tahu kita bahwa kitalah penguasa nasib kita sendiri, nahkoda jiwa kita sendiri, karena kita punya kekuatan untuk mengendalikan pemikiran kita. Dia memberitahu kita bahwa senyawa tempat bumi kecil ini melayang, tempat kita bergerak dan hidup, adalah bentuk energi yang bergerak pada tingkat getaran yang sangat tinggi, dan bahwa senyawa ini berisi bentuk kekuatan universal yang beradaptasi sendiri dengan sifat dari pikiran dalam kepala kita, dan mempengaruhi kita dengan cara yang alami untuk mengubah pikiran menjadi harta benda yang sepadan. Jika penyair bisa memberitahu kita kebenaran sejati ini, kita akan tahu mengapa kita menjadi penguasa nasib kita dan nahkoda jiwa kita. Dia memberitahu kita dengan penekanan bahwa kekuatan ini tidak berusaha membedakan antara pikiran yang merusak dan pikiran yang membangun. Bahwa kekuatan ini akan mendorong kita menjabarkan pikiran realistis fisik mengenai kemiskinan. Secepat kekuatan itu bisa memengaruhi kita untuk bertindak ketika memikirkan kekayaan. Dia pastinya memberitahu kita juga bahwa otak kita jadi seperti magnet, dengan dominasi pemikiran yang kita simpan dalam pikiran kita. Dan dengan cara yang tidak diketahui oleh siapapun, magnet ini menarik kekuatan, orang, serta situasi yang serasi dengan pemikiran kita yang mendominasi. Dia memberitahu kita bahwa sebelum kita bisa mengumpulkan kekayaan yang berlimpah, kita harus membuat pikiran kita menjadi magnet dengan kemauan yang kuat untuk memperoleh kekayaan. Bahwa kita harus sadar akan uang, sampai kemauan untuk memiliki uang mendorong kita menciptakan rencana yang pasti untuk memperolehnya. Tapi sebagai seorang penyair dan bukan seorang filsuf,
Henley sudah puas hanya dengan menyatakan suatu kebenaran mutlak dalam bentuk puisi, membiarkan mereka yang mengikutinya untuk menafsirkan sendiri arti filosofi dan bait-bait puisinya. Sedikit demi sedikit kebenaran telah terkuak dengan sendirinya. Hingga kini tampaknya pasti bahwa prinsip yang dipaparkan dalam buku ini mengandung rahasia penguasaan atas nasib perekonomian kita. Sekarang kita siap meninjau prinsip yang pertama. Jagalah semangat keterbukaan pikiran dan ingatlah ketika Anda membaca bahwa prinsip ini telah berhasil bagi banyak orang. Prinsip-prinsip ini dikumpulkan dari pengalaman hidup lebih dari 500 orang yang benar-benar mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar. Orang-orang yang mulai berusaha dalam kemiskinan dengan pendidikan yang rendah dan tanpa pengaruh. Prinsip-prinsip ini berhasil bagi mereka. Anda bisa menerapkannya untuk keuntungan Anda sendiri. Anda akan tahu kalau hal ini sangatlah mudah dan sama sekali tidak sulit untuk dilakukan. Sebelum Anda membaca bab selanjutnya, saya ingin Anda tahu bahwa bab itu menyampaikan informasi faktual yang mungkin dengan mudah mengubah keseluruhan takdir keuangan Anda, seperti yang telah dengan jelas membawa perubahan terhadap proporsi kekayaan luar biasa dari dua orang yang dikisahkan. Saya juga ingin Anda tahu hubungan antara dua orang ini dan saya sendiri. Tidak bisa bebas saya ceritakan kisahnya, walaupun saya ingin. Salah satu dari mereka adalah teman terdekat saya selama hampir 25 tahun. Dan yang satunya lagi adalah anak saya sendiri. Keberhasilan luar biasa dari dua orang ini, kesuksesan yang dengan baik hati mereka akui sebagai prinsip yang dijelaskan pada bab berikutnya, lebih dari sekedar membenarkan bahwa referensi pribadi ini adalah sarana untuk menekankan kekuatan yang sangat luas dari prinsip ini. Hampir 15 tahun yang lalu, saya menyampaikan pidato pembukaan di acara wisuda Salem College, Salem, West Virginia. Saya menekankan prinsip yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. Dengan begitu kuatnya sehingga salah satu lulusannya menerapkan prinsip itu dan menjadikannya bagian dari filosofi sendiri. Anak muda itu sekarang menjadi anggota Kongres dan orang penting di pemerintahan yang sekarang saat buku ini dibuat. Tepat sebelum buku ini masuk ke penerbit, dia menulis surat kepada saya, menyatakan pandangannya dengan jelas mengenai prinsip yang digarisbesarkan dalam bab selanjutnya. Sehingga saya tergerak untuk menyantumkan isi suratnya sebagai kata pengantar bab tersebut. Surat ini memberi Anda ide tentang imbalan apa yang Anda peroleh. Mr. Napoleon, pengabdian saya sebagai anggota Kongres memberi saya suatu wawasan mengenai persoalan manusia pada umumnya. Sehingga saya menulis surat ini untuk menawarkan saran yang mungkin bisa menolong ribuan orang yang berharga. Dengan permohonan maaf, saya harus mengatakan bahwa untuk melakukan saran, dibutuhkan tanggung jawab Anda dan kerja keras selama beberapa tahun. Tetapi saya berbesar hati untuk memberi saran, karena saya tahu cinta besar Anda untuk memberikan hal yang bermanfaat. Pada tahun 1922, Anda menyampaikan pidato pembukaan di Salem College, ketika saya menjadi salah satu lulusannya. Dalam pidato itu, Anda menanamkan sebuah ide di pikiran saya yang menyebabkan saya memperoleh kesempatan yang sekarang saya miliki untuk mengabdi pada negara saya, dan dalam skala yang lebih besar akan menyebabkan saya meraih kesuksesan apapun yang akan saya capai di masa depan. Saran yang ada dalam pikiran saya adalah tulisan rangkuman dan intisari pidato Anda berikan di Salem College ke dalam sebuah buku. Dan dengan demikian Anda memberikan kesempatan kepada rakyat Amerika untuk mengambil manfaat dari pengalaman dan hubungan Anda selama bertahun-tahun berhubungan dengan orang-orang karena kehebatan mereka telah membuat Amerika menjadi negara terkaya di dunia. Saya masih ingat, seolah baru saja terjadi kemarin, keajaiban penjelasan yang Anda berikan tentang metode yang membuat Henry Ford dengan pendidikan yang rendah, tanpa uang, dan tanpa teman yang berpengaruh bisa bangkit mencapai prestasi tinggi.
Ketika itu saya membulatkan tekad, bahkan sebelum Anda menyelesaikan pidato Anda, bahwa saya akan meraih kedudukan bagi saya sendiri. Tidak peduli beberapa banyak rintangan yang harus saya atasi. Ribuan pemuda akan menyelesaikan sekolahnya tahun ini, dan dalam beberapa tahun ke depan, setiap orang akan mencari kalimat motivasi yang bisa diterapkan, seperti yang saya terima dari Anda. Mereka akan ingin tahu kemana tujuannya, dan apa yang harus dilakukan untuk memulai kehidupan. Anda bisa memberitahu mereka, sebab Anda telah membantu memecahkan masalah bagi begitu banyak orang. Jika ada cara yang memungkinkan yang bisa Anda lakukan untuk memberikan hal yang bermanfaat, izinkan saya menyarankan hal yang bisa Anda masukkan ke dalam setiap buku, yaitu salah satu bagian analisis pribadi Anda, supaya pembeli buku tersebut bisa mendapatkan manfaat dari persediaan diri yang lengkap, yang menunjukkan seperti yang Anda tunjukkan pada saya beberapa tahun lalu, tepatnya apa yang berdiri tegak di jalan menuju kesuksesan. Manfaat seperti ini memberi pembaca buku Anda dengan gambaran lengkap dan tidak bias mengenai kesalahan dan kebaikan mereka, akan memberikan perbedaan yang jelas antara kesuksesan dan kegagalan. Buku ini akan sangat berharga. Jutaan orang saat ini menghadapi masalah untuk bangkit lagi karena masa depresi. Dan saya berbicara dari pengalaman pribadi ketika saya berkata, saya tahu orang-orang tulus ini akan menyambut kesempatan untuk memberitahu Anda masalah mereka dan untuk menerima saran Anda sebagai solusinya. Anda tahu masalah orang-orang yang menghadapi kebutuhan untuk mulai dari awal lagi. Ada ribuan orang di Amerika sekarang ini yang ingin tahu cara mereka bisa mengubah ide menjadi uang. Orang-orang yang harus memulai dari nol, tanpa dana, dan ingin menutup kerugiannya. Kalau ada orang yang bisa menolong mereka, Anda pasti bisa. Kalau Anda menerbitkan buku, saya ingin memiliki buku pertama yang keluar dari percetakan dan ditandatangani oleh Anda. Salam sejahtera. Hormat saya, Jennings Randolph.